Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana ya rabbal 'alamin. Jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah, Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah dengan syukur yang tidak terhingga, karena Allah memberikan kepada kita banyak nikmat dan karunia. Di antaranya adalah nikmat sehat, nikmat kuat, dan nikmat diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menerima seluruh amal ibadah kita, dan semoga sisa usia kita bisa kita isi dengan amal-amal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan pagi hari ini insyaallah kita akan membahas lanjutan dari pembahasan kita sebelumnya. Kita sudah membahas surat Al-Haqqah sampai akhir surat, dan insyaallah kita akan berpindah pada surat Al-Ma'arij. Surat Al-Ma'arij. Surat Al-Ma'arij ini terdiri dari 44 ayat, dan surat ini adalah surat Makkiyah. Apa maknanya? Turun sebelum hijrah Nabi kita Muhammad SAW ke Madinah. Para ulama sepakat ini surat Makkiyah, dan surat ini memiliki nama surat Al-Ma'arij karena di dalamnya Allah mengatakan minallah dzil ma'arij. Ma'arij maknanya adalah tangga atau tempat naik. Tempat naik dari kata araja, naik, sa'ada, ya, mi'raj. Mi'raj adalah naiknya Nabi kita Muhammad SAW ke langit sampai kepada Sidratul Muntaha. Kita kenal dengan istilah Isra dan Mi'raj, tempat naik. Tetapi ada juga nama selain Al-Ma'arij yang diberikan oleh para ulama. Kadang mereka menyebutnya dengan nama surat Sa'ala Sa'il. Sa'ala Sa'il, itu terdapat dalam beberapa marajih disebut surat Sa'ala Sa'il. Itu maksudnya adalah surat Al-Ma'arij. Bahkan ada juga yang menyebutnya dengan surat Sa'ala, hanya menyebut dengan surat Sa'ala, karena di dalam Al-Quran dari 114 ayat di dalam Al-Quran
tidak ada yang dimulai dengan kata sa'ala kecuali surat ini, sehingga para ulama sekalian menyebutnya dengan surat sa'ala. Tetapi yang paling terkenal adalah surat Al-Ma'arij. Dalam beberapa mushaf kalau kita buka, namanya adalah surat Al-Ma'arij. Surat Al-Ma'arij ini berbicara tentang masalah hari akhir, lalu kemudian bagaimana kondisi manusia nanti, ya, dan sifat dari orang-orang yang beriman, sifat orang-orang muslim, orang-orang yang akan mendapatkan jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ikhwafillah rahimahumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala memulai surat ini dengan firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi'. Ada yang bertanya, ya, ada seseorang yang bertanya bi'adzabin waqi', tentang siksa yang pasti terjadi. Ada seseorang yang bertanya tentang siksa yang pasti terjadi. Tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala siapa yang bertanya, karena di dalam Al-Quran, dan ini kebiasaan, ya, kalau kita lihat di dalam Al-Quran itu jarang sekali Allah Ta'ala menyebutkan nama personnya, nama orangnya. Yang disebutkan oleh Allah perbuatannya, sikapnya, tingkah lakunya. Tidak disebutkan namanya, karena nama itu tidak penting. Ini bukan buku sejarah yang menyebutkan nama-nama. Tetapi dalam riwayat kita tahu bahwa yang bertanya ini diantaranya disebutkan dalam riwayat adalah An-Nadhr bin Harith. An-Nadhr bin Harith bertanya kepada Nabi Muhammad SAW dengan nada mengejek. Sebetulnya bukan bertanya, tapi mengejek, mengolok-olok Nabi kita Muhammad SAW. Yang dia katakan, dan itu diabadikan dalam surat Al-Anfal, wa idh qala Allahumma in kana hadha huwal haqq min 'indik fa'amtir 'alaina hijaratan minas sama' aw itina bi'adzabin alim. Kata dia, Muhammad ini sering mengancam kita dengan siksa neraka, dan itu yang sering kali disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Katanya, Nadhr bin Harith ini, Muhammad sering mengancam kita dengan siksa, sedikit-sedikit kita diancam dengan siksa, dengan neraka. Kalau memang itu benar, datangkan sekarang. Dia menantang. Jadi ini tantangan, menantang, ya, dan meminta agar diturunkan azab, disegerakan azab itu, siksa itu kalau memang ada. Nah, itu yang diabadikan oleh Allah dengan firman ini, sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi'. Jadi ada orang yang meminta datangnya siksa yang pasti. Siksa itu pasti. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sa'ala sa'ilun. Tidak usah disebutkan namanya siapa, sebab orang-orang yang modelnya seperti Nadhr ini banyak. Banyak orang-orang yang modelnya seperti Nadhr, tidak percaya kepada adanya siksa Allah. Bahkan bukan hanya tidak percaya kepada adanya neraka, siksa, bahkan dia mengolok-olok, dia mengejek, mempermainkan ayat-ayat, ya, dan bahkan merendahkan, meremehkan, menghina. Apa ada itu neraka? Apa ada itu siksa? Itu yang disebutkan oleh sebagian orang ateis, oleh orang-orang kafir yang tidak percaya kepada hari akhir. Dan tentu ini berbeda dengan sikap kaum muslimin. Sikap seorang muslim, dia percaya benar dengan adanya hari akhir. Bahkan keyakinan terhadap hari akhir ini adalah bagian dari rukun iman. Al-iman bil yaumil akhir, bagian dari rukun iman.
Kalau ada seorang muslim mengaku beriman, dia tidak percaya kepada hari akhir, batal iman. Batal iman. Karena keyakinan ini harus melekat. Nanti Allah Ta'ala akan menyebutkan orang yang beriman itu, walladzina hum min 'adzabi rabbihim musyfiqun. Dia takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Musyfiqun, dia khawatir terhadap azab Allah Subhanahu wa taala, terhadap siksa Allah Subhanahu wa taala. Jangankan mempermainkan, bahkan dia takut, dia merasa khawatir. Ini orang-orang yang beriman, dan ini masalah yang terkait dengan al-iman bil ghaib. Al-iman bil ghaib, sebab yang membedakan antara seorang muslim dengan orang kafir, ya, adalah keimanannya kepada hal-hal yang ghaib. Semua yang diceritakan oleh agama ini sifatnya ghaib, apalagi rukun iman itu ghaib. Yang membedakan kita dengan mereka adalah kita beriman dengan yang ghaib, yu'minuna bil ghaib. Dan itu yang akan mengantarkan seseorang mendapatkan jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Seandainya Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan semuanya kepada kita, ya, tidak ada ujian, karena yang ghaib ini ujian dari Allah. Kenapa Allah tidak memperlihatkan dirinya? Ghaib bagi kita Allah Subhanahu wa taala. Allah itu ada, tapi kita tidak bisa melihat Allah. Dan itu merupakan ujian dari Allah. Seandainya Allah Ta'ala memperlihatkan dirinya, semua orang percaya sama Allah Ta'ala. Justru karena Allah Ta'ala tidak bisa terlihat, itu ujian bagi kita. Kita percaya atau tidak? Dari jejak makhluk yang diciptakan oleh Allah, kita sampai pada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di antaranya adalah ada jannah, ada nar, ada malaikat, semuanya ghaib. Itu ujian iman. Karena itulah kita akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Seandainya semuanya terbuka bisa terlihat oleh kita, tidak ada ujian di dalamnya. Justru Allah Ta'ala memberikan derajat, memberikan kedudukan, memberikan balasan, apresiasi kepada orang-orang beriman karena keimanannya, keyakinannya kepada hal yang ghaib itu. Dan itu disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah di halaman pertama, yu'minuna bil ghaib, beriman kepada yang ghaib. Dia tidak melihat Allah, tapi dia percaya kepada Allah Ta'ala. Dia tidak melihat malaikat, tapi dia percaya kepada malaikat. Dia tidak percaya kepada jannah atau nar, tapi dia percaya. Walaupun tidak melihat, tapi dia percaya. Itu yang membedakan kita dengan orang kafir. Keyakinan kita, kepercayaan kita, keimanan kita itulah yang insya Allah akan mengantarkan kita mendapatkan balasan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang disebutkan oleh Allah, sa'ala sa'ilun bi'adzabil waqi'. Ada yang bertanya, ada yang meminta untuk didatangkan siksa yang pasti terjadi. Bi'adzabil waqi'. Dan ini menarik juga, di dalam bahasa Arab biasanya kata sa'ala itu padanannya adalah an, bertanya tentang, ya, sa'ala an syai', bertanya tentang sesuatu, yas'alu an syai', tentang sesuatu. Kenapa Allah Ta'ala mempergunakan kata bi'adzab? Karena ini maksudnya pertanyaannya bukan pertanyaan biasa. Ada memang orang bertanya ingin tahu, tapi bertanyanya bukan ingin tahu, bertanyanya mengejek. Isti'jalil azab, dia ingin disegerakan azab itu. Dia menantang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu yang dipergunakan adalah huruf ba, bi'adzabin waqi'. Dan kalau sebagian mengatakan bahwa ini adalah yang bertanya adalah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu sama sekali tidak benar. Atau yang meminta datangnya azab itu adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak benar.
Karena ada pernyataan semacam itu juga. Sebagian mengatakan bahwa ini yang bertanya adalah atau yang meminta datangnya azab itu adalah Nabi kita Muhammad SAW, karena beliau melihat orang-orang itu tidak beriman kepada beliau, tidak mau diajak kepada jalan Islam. Ketika didakwahi mereka menolak, sehingga Rasulullah meminta kepada Allah agar diturunkan azab kepada mereka. Ada pendapat yang semacam itu, tetapi pendapat ini tidak kuat. Karena pada dasarnya Rasul SAW itu adalah orang yang terlalu besar rahmatnya kepada manusia. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Rasul SAW orangnya itu sangat cinta dan sayang kepada umatnya. Beliau ingin dan beliau sangat-sangat berharap manusia yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu Rasul SAW bisa dikatakan tidak pernah mendoakan keburukan kecuali dalam beberapa kasus. Ya, dalam beberapa kasus. Rasul SAW selalu menghendaki mereka mendapatkan hidayah dari Allah. Walaupun luar biasa sikap mereka kepada Rasulullah, tindakan mereka kepada Rasulullah luar biasa. Rasulullah diejek, diolok-olok, ya, disumpah serapani, kemudian bahkan disiksa. Rasul SAW dianiaya, diusir dari Mekah, bahkan dilempari batu dan seterusnya. Itu yang dilakukan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Tapi Rasul SAW selalu mengharapkan hidayah kepada mereka, untuk mereka. Misalnya dalam kasus ketika Rasulullah berdakwah ke Taif, ketika Rasulullah datang ke Taif berdakwah kepada mereka yang menyampaikan hak kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, berharap Rasulullah mereka masuk ke dalam agama Islam. Tapi alih-alih mereka masuk ke dalam agama Islam, justru mulai dari yang muda sampai yang tua melempari Rasulullah dengan batu, sampai Rasulullah berlari ke sebuah kebun. Rasulullah berdarah, ya, dilindungi oleh Zaid bin Harithah. Kemudian datang malaikat menawarkan kepada Rasulullah untuk menimpakan azab kepada penduduk Taif. Apa diterima oleh Rasulullah SAW? Apa diterima oleh Rasulullah? Rasulullah tidak menerima. Bahkan Rasulullah mengatakan, la bal arju an yukhrijallah min aslabihim man ya'budullah wa la yushriku bihi syai'an, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jangan, kata Rasulullah, aku berharap kepada Allah agar Allah melahirkan nanti generasi sesudah mereka orang-orang yang beribadah menyembah Allah, tidak menyekutukannya dengan sesuatu. Ini Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Allah Taala mengatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Luar biasa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selalu mendoakan kebaikan. Tetapi jangan juga diartikan Rasulullah tidak pernah mendoakan keburukan. Sebab ada juga yang mengatakan jangan mendoakan keburukan, tidak boleh. Nabi tidak pernah mendoakan keburukan kepada seseorang. Nah, ada saatnya, ada, dan itu pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sudah melampaui batas. Ketika sudah melampaui batas, Rasulullah mendoakan keburukan. Memang biasanya Rasulullah mendoakan kebaikan, memberikan hidayah, ya, mendoakan agar Allah memberikan hidayah, agar Allah menurunkan rahmat dan seterusnya. Tetapi ada saatnya pernah Rasulullah SAW mendoakan kebaikan agar diturunkan rahmat kepada siapa. Misalnya kasusnya ketika Rasulullah SAW mengirimkan utusan, ya, itu peristiwa Binu Ma'unah diantaranya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim utusan para sahabat, ya, kepada satu kelompok atau satu suku
yang mereka minta kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam agar dikirimkan orang-orang yang mengajarkan Islam kepada mereka. Tapi ketika dikirimkan oleh Rasulullah, ada sekitar 70 sahabat dikirimkan oleh Nabi kepada mereka. Justru ketika sampai di tempat mereka, ke-70 sahabat itu dibunuh oleh mereka. Dibunuh oleh mereka. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam marah luar biasa. Itu dilakukan oleh Bani Lihyan, dilakukan oleh Ri'lan, oleh Zakwan dan seterusnya. Mereka mengepung para sahabat dan membunuh mereka. Marah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan akhirnya Rasulullah melakukan kunut selama 1 bulan penuh. Kunut nazilah, minta kepada Allah agar diturunkan laknat kepada mereka. Itu terjadi. Allahumma la'an Bani Lihyan, Ri'lan wa Zakwan, karena mereka telah membangkang kepada Allah dan Rasulnya. Itu minta diturunkan laknat. Jadi jangan salah, jangan dikira Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mendoakan keburukan. Pernah Rasulullah mendoakan keburukan, tetapi ini langka, kasuistis, jarang dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali dalam kondisi yang sangat mendesak. Rasulullah meminta atau mendoakan keburukan kepada mereka. Ala kulli hal, kita kembali kepada ayat ini. Allah Ta'ala mengatakan sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi', bahwa ada yang meminta datangnya azab yang nyata, atau bertanya dalam konteks mengejek Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi', lil kafirina laisa lahu dafi', lil kafirina laisa lahu dafi'. Ada di antara ulama yang mengatakan waqi' ini, ya, pendapat pertama mengatakan waqi' ini sifat dari azab, bahwa azab itu pasti terjadi. Azab itu pasti terjadi, waqi' itu pasti terjadi. Tapi yang kedua, pendapat mengatakan di azab waqi' ini adalah menggambarkan terjadinya azab itu adalah bagi orang kafir. Waqi' lil kafirin, itu maksudnya. Jadi dia pasti terjadi buat siapa? Buat orang kafir. Buat orang kafir. Ya. Artinya melekat kepada mereka, akan menimpa mereka, tertuju kepada mereka. Jadi azab itu yang akan terjadi tertuju kepada orang-orang kafir. Ya. Khusus kepada mereka. Orang yang membanggakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tergantung pada tingkat kekufurannya. Ya, tergantung pada tingkat kekufurannya. Lil kafirina laisa lahu dafi', dan kalau sudah terjadi itu siksa azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, laisa lahu dafi', tidak ada orang yang bisa menangkis atau menangkal, menolak datangnya azab itu. Siapapun itu, kalau sudah datang siksa dari Allah, azab dari Allah, tidak ada yang bisa menangkal, tidak ada yang bisa menolak. Allah Subhanahu wa Ta'ala ala kulli syai'in qadir, maha kuasa atas segala sesuatu. Kalau Allah Ta'ala sudah menghendaki terjadinya siksa tersebut, tidak ada yang bisa menolaknya. Na'udzubillah. Jadi jangan main-main dengan siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia ini lemah, tidak berdaya. Bagaimana mungkin dia akan menangkal siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sementara menghadapi hal-hal yang kecil saja, kadang-kadang dia tidak bisa, tidak mampu. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan laisa lahu dafi'. Baik siksaan itu siksa dunia ini, apalagi siksa ukhrawi. Ya, siksa duniawi banyak diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Allah menyiksa atau menghadap umatnya kaum Nabi Nuh misalnya, ya, kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Syu'aib, kaum 'Ad, kaum Tsamud, disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan macam-macam bentuk siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
bisa dengan petir, bisa dengan badai, bisa dengan angin topan, bisa dengan terbaliknya bumi ini, seperti yang terjadi kepada Qarun, ya, ditimbun hidup-hidup, dikubur hidup-hidup. Siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala kalau menyiksa satu kaum, tidak ada yang bisa menolong. Tetapi lagi-lagi Allah Ta'ala mengatakan lil kafirin, itu untuk orang-orang kafir. Barangkali ada yang bertanya, kadang-kadang kalau datang itu siksa, orang mukmin juga kena, iya. Kadang semuanya kena, ya. Orang mukminnya juga kena, tapi tabaan, dia kenanya itu bukan sebagai siksaan buat dia, tapi karena dia berada di tempat itu, dia juga akan terkena. Nabi SAW mengatakan, tetapi mereka akan dibangkitkan nanti di hari akhir sesuai dengan niat mereka masing-masing, sesuai dengan kondisi mereka masing-masing. Kalau mereka beriman, maka mereka akan mendapatkan balasan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah kalau sudah menimpakan satu adab, yang mukmin juga akan kena, ya, ketika kemaksiatannya sudah merajalela, kemungkarannya sudah merajalela. Makanya dalam Al-Quran Allah Ta'ala mengatakan, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Hati-hati, hati-hati, takutlah kalian kepada satu siksa yang nantinya tidak akan menimpa orang zalim saja, tidak hanya akan menimpa pelakunya saja, termasuk yang tidak melakukan. Kalau dia mendiamkan, kalau dia tidak berbuat, kalau dia tidak melakukan sesuatu, atau ini yang zalim jauh lebih banyak daripada yang tidak, maka bisa jadi kena kalau dia bersama dengan mereka itu. Makanya Allah Ta'ala mengatakan, wattaqu fitnatan, hati-hati, jangan membersamai orang-orang zalim, jangan berkumpul dengan orang-orang zalim, sebab bisa kena dampaknya, walaupun nanti dibangkitkan sesuai dengan kondisinya masing-masing. Ini ancaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya jelas yang dituju oleh azab Allah itu adalah orang kafir. Cuma kalau kita dekat-dekat dengan mereka, bisa kena dampaknya. Ya. Nah, ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari lil kafirina laisa lahu dafir. Bagi orang-orang kafir, siksa itu nyata akan menimpa mereka dan tidak ada yang bisa menangkal, baik siksa duniawi maupun ukhrawi. Sebab siksa itu bisa terjadi di dunia, mereka mendapatkan siksa, atau ada juga yang selamat barangkali. Secara lahir kelihatannya sehat-sehat saja, selamat saja, tidak ada masalah dengan mereka sampai mati. Ada yang semacam itu, mereka akan mendapatkan siksa ukhrawi. Apalagi siksa ukhrawi, siksa di akhirat, tidak ada yang bisa menolak siksa di akhirat, tidak ada yang bisa menangkal. Bahkan walaupun semua manusia ini berkumpul, apalagi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun semua manusia berkumpul untuk melindungi dia, tidak akan bisa. Ya, tidak akan bisa. Lil kafirin laisa lahu dafir. Minallahi bil ma'arij. Minallahi bil ma'arij. Sebab siksa itu datangnya bukan dari manusia. Kalau dari manusia bisa jadi mungkin diakali, ya, ada strategi khusus menghadapinya. Tapi kalau sudah dari Allah, tidak ada satupun strategi yang bisa menangkal siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab ini datangnya dari Allah, minallah. Hati-hati, ini datangnya siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lau anna al-ummah ijtama'at, seandainya umat ini semuanya berkumpul, ala an yanfa'uka bi syai'in la yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Tidak mungkin, walaupun semuanya berkumpul untuk memberikan manfaat, tidak bisa kecuali yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab ini datangnya dari Allah. Minallah bil ma'arij,
dan Allah memberikan satu atribut sifat kepadanya, diperkenalkan oleh Allah. Siapa itu Allah Ta'ala? Dzul Ma'arij. Allah itu zat yang punya ma'arij. Ma'arij itu jamak dari mi'raj. Mi'raj itu tempat naik. Para ulama mengatakan, di antara Ibnu Abbas, Ibnu Jarir mengatakan ini menunjukkan Allah Ta'ala maha tinggi. Allah maha tinggi, mempunyai ketinggian dan kemuliaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala Dzul Ma'arij, ulumun fi dzatihi, zatnya itu maha tinggi. Ulumun fi sifatihi, maha tinggi dalam sifat-sifatnya. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disebutkan wal aliyyul azim, dia yang maha tinggi, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Allah disifati dengan al-ali, yang maha tinggi. Maka itu kalau kita berdoa kita minta ke atas, karena itu adalah isyarat dari Allah Ta'ala bahwa kita memang ada di bawah dan Allah sebagai zat yang punya karunia ada di atas. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ada seorang pengembala ditanya, "Aina Allah?" Di mana Allah? Dia mengatakan, "Fis sama'," di langit. Oh, dia beriman. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dia beriman. Tapi jangan digambarkan Allah Ta'ala dibatasi oleh tempat. Tidak sama sekali. Allah tidak dibatasi oleh tempat karena Allah yang menciptakan tempat. Tapi ini sebagai simbol kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minallahil ma'arij, Allah Ta'ala yang maha tinggi. Dzul Ma'arij, ya, dan punya tempat-tempat untuk naik. Karena memang ketika misalnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di Isra dan di Mi'raj itu naik. Kita tahu riwayatnya bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam naik dari langit ke satu, naik ke langit kedua, dan seterusnya sampai ke Sidratil Muntaha. Allah Ta'ala tidak menyebut dirinya dengan Rafi'ud Darajatil Arsh. Allah Ta'ala punya derajat yang tinggi, punya kedudukan yang tinggi, ya, dan dia adalah pemilik arsh. Nah, ini untuk menunjukkan keagungan ketinggian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minallahil ma'arij. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan ta'arujul malaikah waruhu ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Ta'arujul malaikah, naik itu malaikat. Para malaikat itu naik. Ta'arujul malaikah waruh ilaihi, dan ruh juga naik kepadanya. Ini ada di atas. Karena itu kalau kita melakukan amal saleh, kalau kita melakukan ibadah, itu disebutkan oleh Allah Ta'ala, ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal 'amalu shalih yarfa'u. Itu naik semuanya ucapan-ucapan kita kepada Allah. Al-kalimut thayyib, kalau kita berzikir itu naik kepada Allah. Ya, kalau kita berdoa itu naik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ucapan-ucapan baik kita itu naik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal 'amalu shalih yarfa'u. Dan yang membuat dia cepat naiknya kepada Allah adalah amal saleh kita. Karena itu kalau berdoa, hendaknya doa kita disertai dengan amal-amal saleh agar cepat naiknya sampainya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu menurut sebagian mufassir. Nah, dalam konteks ini Allah Ta'ala mengatakan ta'arujul malaikat wa ruh, malaikat dan ruh naik kepadanya. Malaikat dan ruh naik kepadanya. Malaikat kita tahu makhluk yang diciptakan oleh Allah dari cahaya. Ya, makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari cahaya. Al-malaikat la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, tidak pernah bermaksiat kepada Allah, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sepanjang mulai dari diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu mereka taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini malaikat dengan segala sifatnya.
yang menjadi pertanyaan adalah ruh. Siapa yang dimaksud dengan ruh di sini? Sebab Allah Ta'ala mengatakan ta'arudul malaikat, malaikat itu naik, dan juga ruh naik. Siapa yang dimaksud dengan ruh? Sebagian ulama mengatakan yang dimaksud dengan ruh di sini, dan ini pendapat yang terbanyak, adalah malaikat Jibril. Jadi disebutkan secara khusus, dzikrul khas ba'dal 'am, penyebutan secara khusus setelah disebutkan secara umum. Ya, malaikat semuanya disebutkan oleh Allah bahwa mereka naik kepada Allah, tapi secara khusus disebutkan Jibril. Jibril itu disebut dengan ruh. Ya. Ini menunjukkan kemuliaan Jibril di antara malaikat-malaikat yang lain. Sama seperti di dalam Al-Quran surat Al-Qadr, Allah Ta'ala mengatakan tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Malaikat semuanya turun pada saat Lailatul Qadar itu, dan Jibril disebutkan secara khusus karena kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, disebut dengan ruh. Tetapi ikhwafillah, ada juga di antara pendapat para ulama yang mengatakan, fasir mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ruh di sini adalah ruh arwah an-nas, ruh manusia, terutama orang-orang yang beriman, yang ketika dia diwafatkan oleh malaikat, ruhnya naik ke atas. Ruhnya naik ke atas dari satu langit ke langit yang lain. Ruh orang-orang yang beriman akan diterima oleh malaikat dari satu pintu ke pintu yang lain. Nah, ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ta'arudul malaikatu war-ruh ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sanah, bahwa naiknya malaikat dan naiknya Jibril alaihi salam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala fi yawmin, yaitu pada satu hari, dalam satu hari, kana miqdaruhu 50,000 sanah, yang ukurannya sama seperti 50.000 tahun. Ukurannya sama seperti 50.000 tahun. Apa maksudnya? Maksudnya nanti bahwa mereka ini kaitannya dengan, sebagian ulama mengatakan, dan pendapat yang paling kuat, ini adalah hari akhir. Ini adalah hari kiamat. Bahwa nanti pada hari kiamat malaikat, dan termasuk malaikat Jibril di dalamnya, akan naik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada satu hari yang hari itu kadarnya sama seperti 50.000 tahun pada hari kiamat. Kenapa disebutkan miqdaruhu 50,000 sanah? Hari kiamat yang disebutkan, padahal kita tahu malaikat itu naik dan turun setiap waktu sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Mereka naik mengabarkan amal-amal manusia kepada Allah. Mereka naik untuk membawa ruh, ya, masalah kaitan dengan kehidupan dan kematian seseorang, dan biasanya setiap waktu. Tapi kenapa disebutkan di sini fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanah? Karena naiknya mereka secara sempurna itu terjadi pada hari akhir. Naik semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ta'arudul malaikatu war-ruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Dan naiknya itu dalam satu hari kadarnya sama dengan 50.000 tahun. Insya Allah. Jadi kiamat itu semacam itu gambarannya. Ada yang mengatakan ini maksudnya dari pertama kali manusia dibangkitkan setelah kiamat itu, ketika kiamat itu terjadi, terutama ketika sangkakala ditiupkan untuk kedua kalinya, itu semua dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai mereka masuk ke jannah atau ke neraka, itu butuh waktu 50.000 tahun. Jadi bayangkan betapa lama prosesnya, betapa lama prosesnya.
Itu bagi orang-orang kafir. Bagi orang-orang kafir prosesnya sangat lama sekali. Hisabnya sangat sulit. Hisaban asira. Mereka akan mendapatkan kondisi yang sulit buat mereka. Tapi buat orang-orang yang beriman, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diringankan buat mereka. Sampai waktu yang begitu lama itu bagi orang yang beriman itu seolah-olah jaraknya hanya antara bainal duhri wal asar, antara duhur dan asar, tidak lama. Ya, dan memang kalau orang berada dalam kesenangan, kenikmatan, ini waktu ini seolah-olah sebentar. Tapi kalau orang berada dalam ujian dan kesulitan, merasa sangat lama. Apalagi ujian di hari akhir, kesulitan di hari akhir, qurbat yaumil qiyamah, itu luar biasa. Ini gambaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beriman, dimudahkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang disebutkan fi yaumin kana indahu 50,000 sanah. Maka sesudah itu Allah Ta'ala mengatakan fasbir, sabar ya Muhammad, sabar. Menghadapi mereka itu sabar. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam punya sifat sabar yang luar biasa. Rasulullah menghadapi mereka itu, sabarnya Rasulullah tidak tertandingi oleh yang lainnya. Fasbir, sabar. Walaupun mereka mengolok-olok, walaupun mereka mengejek, jangan cepat emosi, sabar. Jangan reaktif menghadapi mereka itu. Ya. Fasbir sabaran jamilan, sabar. Bahkan diulang oleh Allah, sabran. Betulnya kalau disebutkan sabar saja sudah cukup. Fasbir ya Muhammad, itu sudah cukup. Tapi Allah Ta'ala menegaskan fasbir sabran. Tahan, kendalikan diri dengan baik. Dengan baik dan diulang oleh Allah, sabran, dengan sekuat-kuatnya. Bahkan ditambah lagi jamilan. Sabarnya itu sabar yang indah. Apa itu sabar yang indah? Para ulama mengatakan sabar yang indah itu adalah sabar yang tidak disertai dengan sikap kesal, ya, dengan gerutu misalnya, ya. Tidak disertai dengan itu, tapi disertai dengan yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sabarnya itu disertai dengan sikap yakin kepada Allah, pasrah kepada Allah, ridha dengan takdir Allah. Ya, itu yang disebut dengan sabran jamilan. Tetap tidak berkurang yakinnya kepada Allah, tidak berkurang dia ridha-nya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak mengatakan, kapan kita ditolong? Kok begini terus kondisinya? Dia sabran jamilan, sabar yang indah. Coba sabar yang indah. Ini yang diajarkan pada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kita lihat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, munajatnya luar biasa. Yang kita ingat itu ketika di Taif, Rasulullah bermunajat kepada Allah, Allahumma ashku ilaika dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas. Itu panjang itu, dan di satu titik Rasulullah mengatakan, illam yakfika ghadabun 'alayya fala ubali. Selama engkau tidak murka kepada aku, tidak ada masalah. Ini sabar jamilan, sabar yang indah sekali. Karena tahu yang memuji adalah Allah, tahu yang memberikan pujian itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ar-Rahman Ar-Rahim. Selama yang memberikan pujian itu Allah, tenang saja, tidak mungkin Allah memberikan pujian di luar kemampuan manusia. Dan ketika Allah memberikan pujian, pasti ada hikmah yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini keyakinan seorang, ya, sebagaimana yang tadi dibaca oleh imam kita, wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi
khawfi wal ju'i wa nafsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini memang milik Allah. Pantas kalau dia mau menguji kita, katakan itu memang milik Allah Ta'ala. Terserah Allah, kita mau diperlakukan apa saja terserah dia. Dia yang punya kita, dia yang memiliki kita, dia Rabbul Alamin. Terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna lillah, dan kita semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sikap seorang muslim. Karena itu langsung diberikan balasan, ulaika alaihim shalawatun min rabbihim wa ulaika humul muhtadun. Mereka nanti yang akan mendapatkan rahmat, dan mereka orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini ikhwafillah rahmatullah. Allah Ta'ala mengatakan fasbir sabran jamila, sabar menghadapi mereka. Innahum yarawnahu ba'ida. Mereka itu melihat kiamat, melihat siksa itu jauh. Yarawnahu ba'ida. Ini jauh, ini maksud apa? Jauh secara akal. Tidak mungkin. Itu maksudnya ba'id, tidak mungkin terjadi. Itu menurut mereka. Aidza mitna wa kunna turaban. Apakah mungkin kalau kita sudah mati dan kita menjadi tanah, tulang belulang itu, kita akan dibangkitkan oleh Allah? Innahu raj'un ba'id. Ini sih jauh, tidak mungkin terjadi kata mereka. Jadi mereka menganggap ini kebangkitan, hari akhir, hisab, itu sesuatu yang mustahil buat mereka. Ba'id, maksudnya ba'id ini mustahil, tidak mungkin terjadi. Sampai ada di antara mereka yang membawa tulang belulang kepada Nabi Muhammad SAW. Apa kalau sudah jadi tulang belulang yang hancur semacam ini, kita akan dibangkitkan oleh Allah? Mereka lupa bagaimana pertama kali diciptakan oleh Allah. Tidak ada bahannya sama sekali, Allah bisa menciptakan mereka, apalagi sudah ada bahannya. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan innahum yarawnahu ba'ida. Tapi ada juga ya, ba'id yang dimaksud di sini waktunya itu masih jauh. Jangan memikirkan kiamat sekarang, masih jauh kiamat itu. Itu ada yang mengatakan semacam itu. Jadi ba'id yang dimaksud adalah waktu terjadinya. Ba'id itu masih jauh. Sekarang bersenang-senang dulu aja, nikmati dunia dulu saja, berfoya-foya dulu semacam itu. Dan itu yang terjadi. Innahum yarawnahu ba'ida, tetapi wa narahu qariba. Allah dan orang-orang yang beriman melihat kiamat itu dekat. Kiamat itu dekat bagi orang-orang yang beriman. Wa narahu qariba, dekat, dan itu cara pandang kita kepada dia. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajari kita untuk melihat kiamat itu sebagai sesuatu yang dekat dengan kita. Sejak zaman beliau 15 abad yang lalu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan semacam ini. Ana wa baina as-sa'ati hataini, saya jarak antara diputusnya saya dengan kiamat itu seperti ini, untuk menunjukkan kedekatan, bahwa dibangkitkannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu menunjukkan dekatnya saat kiamat yang datang. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan iqtarabatis sa'ah wa syaqqal qamar, kiamat ini sudah dekat. Dan itu cara pandang kita, karena segala sesuatu yang akan datang itu sangat cepat ya. Usia kita ini, perjalanan waktu ini sangat cepat ya. Tahu-tahu sudah begini, tahu-tahu sudah tua, tahu-tahu sudah lemah ya. Orang-orang yang dulu hidup bersama kita sudah banyak yang tidak ada, sangat cepat. Dan itu cara pandang kita menghadapi dunia ini, perjalanan waktu ini sangat cepat, sehingga kita melihat kiamat juga sangat cepat ya, sangat dekat dengan kita. Nah, ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa narahu qariba. Mudah-mudahan ikhwatul iman
semuanya punya keyakinan semacam itu, dan keyakinan itulah yang senantiasa ditanamkan oleh Allah kepada kita. Kalau antum kita baca Al-Quran ini dari awal sampai akhir, itu banyak sekali cerita tentang hari akhir untuk menanamkan perasaan itu ke dalam diri kita, bahwa kiamat itu harus terus tergambar dalam benak kita, ya, tergambar dalam pikiran kita, terlintas dalam hati kita. Jangan sampai kita lalai, kita lupa. Kalau kita baca surat Al-Fatihah 17 kali dalam sehari, kita baca surat Al-Fatihah, itu selalu disebutkan kita baca Maliki Yaumiddin. Itu sudah diingatkan dengan hari akhir. Maliki Yaumiddin, Dia yang menguasai hari pembalasan. Itu agar kita ingat terus, jangan sampai lupa. Sebab orang kalau sudah lupa kepada hari akhir, mulai dia lalai, mulai dia melakukan dosa, mulai dia melakukan maksiat, mulai dia berani melakukan hal-hal yang menyimpang. Tapi kalau terus ditanamkan, Rasulullah kalau mengajarkan sahabat tentang kehidupan, ya macam-macam. Kadang-kadang Rasulullah ke pasar, lihat ada bangkai, lalu dikatakan, bagaimana dunia menurut kalian? Dunia ini harganya lebih murah, lebih hina daripada bangkai ini. Kalian tidak mau dengan bangkai ini, bagaimana dengan dunia? Itu gambaran yang diberikan oleh Rasulullah. Selalu Rasulullah mengingatkan mereka pada kehidupan akhirat. Jadi menempatkan akhirat pada posisi yang benar. Wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kalau dunia itu sekedar jangan lupa, memang kita di dunia. Tapi akhirat itu tujuan akhir kita. Kita semuanya akan kembali kepada Allah. Kita semuanya akan kembali ke kampung kita yang asli, yaitu al-akhirah. Dan itu yang harus ada dalam benak kita. Al-qayyis man dana nafsahu wa 'amila lima ba'da al-maut. Orang yang cerdas, orang yang bijak, orang yang berakal adalah orang yang bisa menghisap dirinya, mengendalikan dirinya, dan selalu menyiapkan amal untuk akhiratnya sesudah kematian. Apa yang sudah dia persiapkan? Wal tanzur nafsun ma qaddamat liwat. Perhatikan apa yang sudah kita siapkan bekal kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan iman kita semuanya diberikan taufik, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita senantiasa menyiapkan bekal-bekal kita, menyiapkan amal saleh untuk dibawa menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita semuanya menjadi orang-orang yang istiqamah di jalan Allah sampai akhir hayat kita. Ini yang bisa kita bahas terkait dengan surat Al-Ma'arij. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan kalau ada yang mau bertanya atau menambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di mana saat ini kita melihat apabila ulama-ulama kita berdolimi, sikap kita terhadap ulama-ulama kita gimana? Ya. Pemimpin-pemimpin ulama-ulama kita melihat dan masa depan didolimi, kita sendiri gimana sikap kita sebagai seorang? Apakah kita diam atau kita berkata gimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, iyyakum wadhulm. Kata Nabi SAW, hati-hati jangan sampai kalian berbuat zalim. Sebab zulum itu zulumat yaumil qiyamah. Itu akan menjadi kegelapan nanti di hari akhir. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala la yuhibbul zalimin, tidak senang kepada orang-orang yang berbuat zalim. Ini kaidah dalam agama kita, bahwa tidak ada tempat bagi kezaliman, tidak ada tempat bagi orang-orang yang berbuat zalim. Karena itu setiap kita disuruh oleh Rasul SAW untuk mengingkari kezaliman itu dan membantu
agar kezaliman itu tidak terjadi. Rasulullah mengatakan, unsur akhaka zaliman atau mazluman. Tolonglah saudaramu, baik yang melakukan kezaliman maupun yang dizalimi. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau orang yang dizalimi kita tolong, ya, orang yang dizalimi kita tolong. Lalu bagaimana dengan orang yang berbuat zalim? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tolong dia, jangan sampai dia berbuat zalim. Bantu dia, cegah dia, jangan sampai dia berbuat zalim. Itu cara menolongnya. Jadi kalau kita sekarang ini melihat kezaliman di tengah-tengah kita, ingatkan dia. Ingatkan orang yang berbuat zalim itu agar dia bertaubat, menyesali kezalimannya, dan kepada orang-orang yang sudah terzalimi itu kita doakan dia, mudah-mudahan dia segera ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh seorang muslim mendiamkan, membiarkan atau merasa nyaman dengan kezaliman yang ada di tengah-tengah masyarakat. Tidak boleh. Ya, Rasulullah mengatakan, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Kalau kalian melihat kemungkaran, tidak boleh diam, harus berbuat. Bagaimana caranya? Pertama dengan otoritas dia, dengan tangannya pada dia ngomong. Itu jelas hadis dan sahih. Ya, disuruh dengan tangan. Kalau tidak bisa dengan tangan, fabilisani. Kalau dia tidak punya otoritas itu, maka paling tidak kasih nasihat, ingatkan dia, kasih nasihat. Jangan sampai kita ini menjadi orang-orang yang diam ketika melihat kezaliman. Tidak ada yang berani bicara, harus ada yang menyampaikan, mengingatkan. Ini yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fabilisani, tentu dengan cara yang tepat, dengan cara yang pas, dengan cara yang bijak. Ya. Kemudian fa'illam yastati, kalau tidak bisa juga fabiqalbi, maka dengan kalbunya. Dia merasa tidak nyaman, kok ini kondisinya. Dia berdoa kepada Allah, dia minta kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Ini penyikapan kita setiap kali kita melihat sebuah kemungkaran, termasuk ketika ada kezaliman di tengah kita. Nah, ini diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara semacam ini, insya Allah masyarakat akan menjadi baik. Tapi kalau dia tidak berani, akhirnya kemungkaran menjadi semakin banyak, dan kita khawatir apa yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada satu hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, nyaris saja ya Allah Subhanahu Wa Taala akan membinasakan satu kaum, ya, satu kaum, padahal di dalamnya ada orang-orang soleh, ada orang-orang soleh di dalamnya. Lalu ada istri Nabi mengatakan, ya Rasulullah, kalau ada orang soleh masih ditimpakan juga ya azab kepada kaum tersebut. Idza kathara al-khatar, kalau kemungkarannya, kerusakannya sudah merajalela sedemikian rupa dan mereka diam. Karena itu kita tidak boleh diam, kita tetap berbuat sesuai dengan kemampuan kita. Kita minta kepada Allah agar Allah mengingatkan, agar Allah memberikan pertolongan, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongannya kepada kita semua. Nah, ini yang harus kita lakukan. Ya, paling tidak kalau ditanya di sisi Allah, kita sudah mengatakan, saya sudah ingatkan ya Allah, saya sudah berbuat sesuatu ya Allah. Jadi ada sesuatu. Jangan sampai seperti Bani Israel. Lu'ina alladziina kafaru min Bani Israil ala lisan Daud wa Isa bin Maryam. Ya, jangan sampai kita seperti orang-orang Bani Israel yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala lewat lisannya Daud dan Isa bin Maryam. Kenapa? Karena mereka melampaui batas. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluhu labi'sa ma kanu yaf'alun. Mereka mendiamkan kemungkaran yang terjadi di sekitar mereka. Jangan sampai mendiamkan kemungkaran. Itu sebab turunnya laknat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama seperti yang disampaikan
juga ada tuntunan bahwa kita sebagai manusia muslim kemudian harus menjalankan hukum Allah jika kita itu hidup. Nah, sanksinya apabila kita tidak menjalani hukum Allah itu nanti dalam posisi status itu. Jadi bagaimana kita melakukan? Kita kenyataannya hidup tidak selalu dalam hukum Allah. Bahwa kita itu mengikuti hukum manusia. Nah, bagaimana status itu? Nah, begitu juga bahwa ada tuntunan bahwa dunia Allah itu luas. Dalam keadaan seperti itu kita sedang punya pilihan untuk hijrah, dan kemudian jihad. Itu bagaimana dalam kondisi seperti itu? Saya nggak ngerti bahwa apakah itu bisa kita lantas dalam kita tidak dalam kondisi yang tidak mampu apa-apa. Kita dalam kondisi yang begini saja. Apakah kemudian bahwa kita sudah pasti di dalam posisi lebih? Iya. Jadi pada dasarnya setiap kita dituntut oleh Allah Ta'ala untuk berhukum dengan hukum Allah, taat kepada hukum Allah. La tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasulih. Orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah, wa man lam yahkum bima anzalallah, fa ulaika humul kafirun, fa ulaika humul zalimun, fa ulaika humul fasiqun. Dengan tingkatan yang tidak sama tentunya. Ya, orang yang tidak berhukum kepada hukum Allah, kategorinya bisa kafir, bisa zalim, bisa fasik, ya, tergantung pada kondisinya. Nah, ketika kita dituntut untuk menjadikan hukum Allah sebagai pedoman kita, rujukan kita, maka kita harus berusaha agar bagaimana kita berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Lalu bagaimana dengan realita yang ada sekarang ini? Misalnya, kalau kita tidak bisa mengamalkan atau merujuk kepada hukum Allah secara kafah, maka paling tidak ada usaha kita, ada perjuangan yang kita lakukan, dan ada perasaan kita merasa tetap ingin bagaimana caranya agar kita berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Tetapi dengan cara-cara yang dibenarkan, jangan sampai kita menginginkan berhukum dengan hukum Allah, tapi dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan tuntunan Allah dan tuntunan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, selama kita punya usaha semacam itu, maka insya Allah kita tidak akan termasuk orang-orang yang kafir, karena ada usaha tadi, ya, karena ada usaha untuk ke arah sana. Tidak akan termasuk orang-orang yang kafir insya Allah. Nah, yang termasuk ke dalam orang-orang kafir, orang-orang zalim dan seterusnya adalah orang yang rela dengan itu, merasa nyaman. Nah, itu beda. Jadi ada orang yang merasa nyaman. Ini sama seperti orang yang tidak sholat. Ada orang yang tidak sholat nyaman dengan tidak sholatnya, tidak merasa bersalah. Tapi ada juga orang yang tidak sholat, dia merasa resah, tidak nyaman. Ya, dia tahu bahwa itu salah. Nah, ini. Jadi sama-sama tidak sholat, tapi hukumnya beda. Yang satu jelas kufurnya, yang merasa nyaman ketika meninggalkan sholat itu jelas kufurnya. Tapi yang satu ini para ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan dia masih muslim walaupun dia fasik. Ya, walaupun dia fasik, dia harus bertaubat kepada Allah. Nah, sama kita juga semacam itu. Sekarang kita kondisinya kita hidup di alam yang semacam ini, kita harus tetap melakukan sesuatu sesuai dengan koridor yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang harus kita lakukan adalah berusaha sesuai dengan kemampuan kita, berusaha sesuai dengan kemampuan kita, sambil kita terus beristighfar kepada Allah. Mudah-mudahan Allah mengampuni kekurangan kita. Ya, barangkali pasti banyak kekurangan yang ada pada diri kita, masih tidak sesuai dengan tuntunan Allah. Ya, kita minta ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sambil terus berusaha agar sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu yang bisa kita lakukan. Mudah-mudahan ya Allah Ta'ala memberikan pertolongannya kepada kita semua.
Saya kira itu ya, kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان